Hai guys, hai teman-temanku semua, bersua kembali di Sunri Tarot. Salam dari saya dan semoga sihat-sihat dan bahagia selalu ya. Di tema readingan kali ini, saya akan membahaskan dia yang menganggap kamu begitu signifikan di dalam hatinya. Teman-teman, hari ini kita akan menyemak siapakah dia, seseorang yang benar-benar menganggap kamu begitu penting di dalam hatinya. Okey guys, kita skip intro dan akan terus ke pembacaan umum hari ini yang juga terbuka untuk semua jenis hubungan. Perlu saya terapkan bahawa setiap pembacaan memerlukan kebijaksanaan kamu kerana akan ada yang resonate dan akan ada yang tidak. Baik teman-teman, kita mulakan dahulu dengan mengecek siapakah dia yang menganggap kamu begitu signifikan di dalam hatinya. Orang ini sudah pastinya menganggap kamu begitu penting di dalam hatinya teman-teman ya. Sama ada dia utarakan ini kepada kamu ataupun tidak. Kita lihatkan siapakah dia yang menganggap kamu begitu signifikan di dalam hatinya. Siapakah dia yang menganggap kamu begitu penting di dalam hatinya? Wow, di sini ada heartbroken teman-teman. Seseorang yang dilukai dengan begitu dalam ya. Sama ada orang ini sering-seringan dikecewakan dalam hubungan percintaan ataupun saat ini hubungan kamu dengan dia sedang jeda, membuatkan dia seperti kebingungan, sedang sedih dan seperti tidak tentu arah teman-teman orang ini ya. Walaupun di sini ada gambar seorang cewek tidak tertakluk kepada gender, saya merasakan kondisi ini membuatkan kamu dengan dia, both of you ya, kedua-dua sekali sedang heartbroken, patah hati. Mungkin hubungan kamu dengan dia sedang stuck, sedang jeda, tidak berkomunikasi. Mungkin sudah lama tidak mengabari satu sama lain, walaupun ada yang belum pernah bertemu di sini. Saya merasakan mungkin juga ada baru-baru ini di antara kamu yang baru break up. Maksudnya orang ini datang bertemu dengan kamu dan minta putus. Saya menangkap ada energi seperti itu yang berlaku baru-baru ini. Sama ada ini secara langsung ataupun tidak, dia datang dan memberitahu kamu dia ingin putus atau break dahulu. Ini membuatkan kamu benar-benar terkejut atau dia juga benar-benar terkejut dan sedih akan kondisi ini. Sama ini berlandaskan kehendak hatinya ataupun tidak. Nah, kamu tidak pernah akan tahu ya, jika seseorang datang kepada kamu dan minta putus teman-teman. Kita tidak pernah akan tahu apakah reason ya, sebab-sebab yang sebenarnya di sebalik semua ini. Kita hanya boleh buat asumsi ataupun assumption. Sama ada mungkin ya, dia tidak cintakan kamu lagi, mungkin dia berubah fikiran, apapun itu ya. Saya rasakan beberapa di antara kamu di sini sedang membuat berandai-andai, membuat sebuah andaian. Mungkin dia tidak mencintai kamu lagi kerana ada yang datang minta putus dari kamu baru-baru ini. Nah, sama ada itu sudah berlaku ataupun hubungan sedang jeda. Yang pasti orang ini sedang broken hearted, merasakan dirinya ditinggalkan. Saat ini dia seorang diri teman-teman. Kita akan lihat dengan lebih jauh ya. Cupid arrow. Tetapi orang ini percaya kamu adalah cintanya teman-teman. Dia merasakan kamu adalah orang yang tepat. Dia benar-benar jatuh cinta dengan kamu, mempunyai perasaan yang dalam, cinta yang tidak terduga dari kamu. Dan ini apabila keadaan seperti ini sekarang ya, terjeda dan sebagainya, membuatkan dia merasakan agak sukar untuk menerima ini sebagai sebuah kenyataan. Kerana dia merasakan sangat tertarik akan diri kamu. Orang ini benar-benar jatuh cinta terhadap diri kamu. Dia tidak menduga teman-teman, sewaktu berkenalan dengan kamu, dia tidak menduga yang dia sebenarnya akan jatuh cinta dengan kamu. Tetapi sepertinya ya, apabila berlakunya perasaan ini, dan kini apabila terpaksa menjalankan hidup masing-masing, saya merasakan dia sangat kesepian. Dia merasakan dia benar-benar ditinggalkan, merasa sedih, ataupun energi lain yang saya tangkap di sini teman-teman ya. Ada alasan-alasan tertentu yang membuatkan hubungan ini sedang break. Dan saya merasakan dia langsung tidak gembira akan keputusan ini. Dia tidak gembira dengan situasi ini dan dia terpaksa menjalankan saja
tanpa mengetahui ya ke manakah arah tuju keputusan ini. Maksudnya jika dia sudah mengambil keputusan untuk berpisah dengan kamu, dia sendiri tidak tahu ke manakah arah tuju ke depannya. Hanya mengikuti alur sahaja. Tetapi dia percaya ya teman-teman, dia sangat mempercayai ke depannya akan berlaku sesuatu yang baik. Saat ini saya merasakan dia teragak-agak dalam perhubungan ini. Kita akan lihat dengan lebih jelas. Nah, teman-teman, teragak-agak dalam hubungan ini ya, menunjukkan clock, detik penentu, teman-teman. Orang ini memerlukan waktu, memerlukan masa. Saya merasakan break ini bukan untuk selama-lamanya. Mungkin apa yang dia tampilkan kepada kamu adalah seperti really break up ya, berpisah untuk suatu jangka waktu. Tetapi saya merasakan ini bukan untuk selama-lamanya. Orang ini need a break for a while untuk melakukan sesuatu. Dan saya rasa ke depannya akan berlaku sesuatu yang baik. Detik penentu teman-teman. Hanya waktu, momen yang tepat ya, akan menunjukkan apa yang bakal berlaku. Orang ini perlukan masa. Dan ada sesuatu yang benar-benar membuatkan dia kecewa di sini. Dia benar-benar terluka. Begini teman-teman, jika dia seorang yang sudah berkeluarga, tidak kira lah ya dengan keluarganya, dengan pasangannya, mungkin ada sesuatu yang berlaku membuatkan dia terpaksa memutuskan kamu. Ataupun jika hubungan ini saling single, mungkin kamu berdiri dengan seorang janda atau duda saling single, saya merasakan orang ini perlukan waktu untuk healing. Ada sesuatu yang berlaku tidak sesuai dengan harapan dia, membuatkan dia begitu kecewa dan dia perlukan masa untuk healing sebelum dia meneruskan hubungan ini dengan kamu. Maksudnya hubungan ini jeda sejenak. Begitu teman-teman. Kita akan lihat lebih jauh ya. Wow, karmic relationship. Teman-teman, di sini beberapa di antara kamu ya sedang mengalami karmic relationship dengan seseorang ini. Nah, apakah yang disebutkan sebagai karmic relationship? Perhubungan yang terpaksa membayar karma. Saya merasakan hubungan ini dengan seseorang ini ya, yang menganggap kamu begitu signifikan di dalam hatinya, begitu penting ya. Bermaksud orang ini sangat terkesan akan cinta kamu. Cinta ini amat menyakitkan. Sangat menyakitkan. Banyak tangisan dari kamu, dari dia, mungkin juga dari ibu bapa ya, sama ada mertua, ibu bapa kamu yang turut bersedih kerana hubungan ini yang seperti ini. Mungkin contoh ya, suami isteri yang sering bertengkar, bertekak ya, menyebabkan anak-anak entah ke mana, membuatkan orang tua sedih dan turut sama menangis ya. Ini yang dipanggilkan karmic relationship. Mungkin ada yang bertengkar sehingga jiran-jiran dapat mendengarnya. Mungkin ada kekasaran dalam hubungan seperti menampar, memukul, menolak, ataupun ada kata-kata kesat yang tidak mungkin dapat dilupakan ya. Tetapi ini semua berlandaskan ke atas sebuah kemarahan. Maka menurut saya apabila orang marah itu teman-teman ya akan jadi gila, kita tidak perlu mengambil perkataan itu word by word. Jangan terlalu ambil kira akan perkataan itu walaupun kita orang yang sensitif. Mungkin ya ini berlandaskan emosi sesaat. Nah, karmic relationship merupakan perhubungan yang boleh dikatakan menyakitkan. Capek teman-teman dengan hubungan seperti ini yang akan buat kamu benar-benar pusing, confused, kebingungan, benar-benar lelah akan koneksi seperti ini yang tidak ada kesudahannya. Nah, itu yang dipanggil karmic relationship. Sebuah hubungan yang perlu dibayar karmanya. Nah, di sini teman-teman ini mungkin hubungan baru, mungkin juga hubungan lama, mungkin ini mantan isteri, suami, mantan gebetan, mantan tunangan, yang pasti banyak posesifnya, banyak cemburuannya, tinggi egonya, semuanya yang toksik teman-teman, yang menyakitkan kamu. Nah, karmic relationship. Jika kamu pernah berhubungan dengan seseorang seperti ini, maka kamu dapat merasakan ya saat ini, walaupun kad keempat sahaja yang terbuka, dia yang menganggap kamu begitu signifikan di dalam hatinya. Kata-kata lain, orang ini sangat terkesan akan kehadiran kamu di dalam hidupnya, akan cinta kamu kepadanya. Jelas ya teman-teman? Baik, kita akan teruskan. Siapakah dia? I like you. Teman-teman, orang ini teman-teman ya, walaupun ini mungkin merupakan karmic relationship, mungkin tidak semua ya, kamu ambil mana saja yang resonate, orang ini tetap menyukai kamu. Cinta itu tidak mengenali kelemahan kita, walaupun ditampar, dipukul, tapi itu semua tidak betul ya. Perlu ada rasa hormat. Itu
maksud saya itu adalah toxic relationship, tetapi orang ini masih menyukai kamu sehinggalah saat ini ketika kamu mendengarkan readingan ini. Dan saya juga merasakan beberapa di antara kamu yang melalui toxic relationship, kamu masih sangat tergila-gilakan si dia. Seperti kamu ini ya, is being charmed ya, mungkin di black magic kan atau disihirkan. Itu yang kamu rasakan sebenarnya. Sehingga kamu juga bertanya-tanya ya, kenapa ya dia melayan saya begini kak? Tapi saya masih mencintai dia. Nah, karmic relationship, perhubungan karma yang perlu dibayar, yang perlu diselesaikan. Sesuatu yang tidak diselesaikan di kehidupan lepas dan perlu diselesaikan di kehidupan ini. Nah, teman-teman, kita fokuskan yang positif saja, tidak perlu peningkan kepala. Orang ini masih menyukai kamu, atau saya juga menangkap energi yang kamu masih sangat-sangat sukakan orang ini. Kerana kadang-kadangnya teman-temannya, energi pembacaan ada kalanya boleh terbolak-balik dengan energi kamu, orang lain, dan bermacam-macam lagi. Kerana ini adalah general reading, pembacaan umum. Orang ini yang menganggap kamu begitu signifikan di dalam hatinya, masih menyayangi kamu, masih menyukai kamu. Kita akan lihat dengan lebih jauh. The Runner. Saat ini teman-teman, orang ini sedang menjauhkan dirinya daripada kamu. Mungkin ada alasan-alasan tertentu seperti dia perlu menenangkan dirinya, perlu introspeksi diri, perlu memperlihatkan apakah hubungan ini wajar dilanjutkan atau dia perlu unfinished business ya. Ada sesuatu yang perlu dia selesaikan dengan keluarganya. Ibu dan ayahnya, keluarganya, pasangannya. Kerana kita di sini teman-teman ya sangat berbeza dengan dunia barat. Apabila kita bernikah ya, kita seperti bernikah dengan seluruh keluarga. Itu hakikat teman-teman ya. Itu adalah hakikat. Maka di sini mungkin dia merasakan dirinya begitu terbelenggu ya, dan dia inginkan momen bersendirian. Maka ada yang sedang menjauhkan diri dari kamu saat ini. Nah, kamu akan rasa pelik kak. Bagaimana dia boleh menganggap saya begitu signifikan padahal dia yang menjauhkan diri? Teman-teman, ada banyak perkara yang kamu tidak akan faham. Kerana kamu mampu ya, setiap orang ada batasannya. Kamu mampu dan kamu tahu limit kamu. Dan kamu mampu menjangkau atau melepasi limit kamu untuk memaafkan seseorang. Contoh, bukan semua orang seperti kamu. Maka dia mungkin tidak dapat ya. Dia mungkin reaching limit dan tidak tahu bagaimana untuk bergerak seperti kamu. Maka cara yang mudah cenderung melarikan diri, menjauhkan diri, menghindar. Begitu, itu tidak bermaksud dia tidak mencintai kamu. Mungkin orang ini tidak tahu bagaimana untuk bersemuka ataupun berdepan dengan situasi sekarang dan tidak tahu bagaimana untuk bertutur ya, untuk memberitahu kamu sesuatu. Sama ada hubungan ini boleh dilanjutkan atau tidak, maka dia cenderung lari teman-teman. Saat ini saya merasakan hubungan kamu benar-benar sedang jeda. Ya, ini menunjukkan kad pertama ini. Heartbroken ya. Bukan saja dari pihak dia tetapi juga dari pihak kamu. Nah, di sini kamu bertanya-tanya ya. Kalau saya benar-benar penting buat si dia kak, kenapa dia larikan diri? Nah, saya tidak dapat memasuki ya akal dan fikiran minda orang ini untuk memberikan kamu sebuah jawapan. Tetapi tidak mengapa teman-teman. Kita akan I will try my best ya. Saya akan cuba mengupas topik ini hari ini. Kamu tenang saja. Nah, Hammer teman-teman. Saya sebutkan tadi ya. Tidak semestinya jika dia pergi itu, dia tidak mencintai. Jika dia sedang jedah dengan kamu, tidak menghiraukan kamu, tidak semestinya tidak menganggap kamu begitu signifikan di dalam hatinya. Kamu tahu teman-teman, beberapa di antara dia terpaksa mensabotaj perasaannya sendiri. Ini yang membuatkan dia heartbroken, patah hati, kecewa kerana dia terpaksa denial akan perasaan yang wujud di dalam hatinya buat kamu. Pergi meninggalkan. Banyak perkara di sini pelik-pelik teman-teman dalam hidup kita yang kita sukar untuk it's very hard to solve the puzzle ya. Ada banyak teka-teki di dalam kehidupan ini yang ada kalanya teman-teman jika kita lihatkan dari sudut kita, kita tidak akan pernah memahaminya. Banyak perkara-perkara yang diselubungi. Oh, did I say that right? Seperti yang kamu tidak dapat lihat dengan jelas. Maka kamu membuat assumption ya, mengandai-andaikan sesuatu. Di sini saya lihat dengan jelas dia terpaksa berkorban. Mungkin I don't know guys. Walaupun dia pernah mencuba teman-teman ya, ada kalanya saya menangkap energi orang ini cuba mengambil risiko, memberanikan diri, tetapi di akhirnya dia merasakan tidak dapat melanjutkan
hubungan ini. Maka dia cuba sabotage perasaannya dan cuba melarikan diri daripada kamu kerana dia tidak dapat bersemuka dengan kenyataan untuk memberitahu kamu yang dia harus pergi meninggalkan kamu kerana itu bakal menyakitkan. Cara yang paling mudah, kabur sahaja. Di sini saya merasakan walaupun dia sedang berlari, bukan ke arah kamu, dia membawa perasaan yang dia cintai kepada kamu di dalam hatinya. Karmic relation ini ya teman-teman ya, sesuatu yang tidak mudah lepas. Jika tidak habis dibayar, benda ni akan rotate seperti berputar-putar. Maka kamu harus memahami itu. Hanya kamu dan dia seperti menantikan momen yang tepat, detik penentu. Kedepannya tidak ada orang yang akan tahu apa yang bakal terjadi kerana even seorang tarot reader teman-teman ya, tidak akan dapat memberikan kamu kepastian. Saya tidak memprediksi future, masa depan. Saya hanya dapat membantu kamu dari segi memberi pencerahan. Kamu tahu teman-teman, there's something yang saya ingin sharing dengan kamu. Kalau kamu rasakan pembacaan general ini tidak tepat, wajarlah ya. Ini pembacaan umum. Tapi untuk pengetahuan kamu teman-teman ya, ada kalanya, saya boleh katakan dengan pasti ya, kebenarannya. Ada kalanya 80% personal reading yang berbayar sekalipun, kadang-kalanya tidak tepat dengan energi kamu. Kamu tahu kenapa? Kerana ada faktor-faktor yang paling utama, iaitu energi kamu. Apakah kamu benar-benar fokus sewaktu melakukan personal reading? Fikiran kamu tidak berkecamuk, terlalu banyak soalan pada waktu yang sama. Jika kamu tidak fokus, terlalu banyak soalan, energi yang ditarik itu tidak tepat. Walaupun kamu membuat pembayaran, personal reading yang berbayar, pembacaan peribadi juga tidak memastikan, tidak menjanjikan readingan yang tepat. Kita tidak boleh menyalahkan tarot reader itu kerana energi itu seperti ini. Jika tarot reader itu fokus, kamu tidak, maka tarikan energi itu juga tidak akan tepat. Jika salah seorang tidak fokus, contoh kamu pergi ke tarot reader yang sudah capek, mungkin harinya panjang, dia terlalu sibuk, dia terlalu famous, dia terlalu letih, maka agak kurang ya kualitas dari si dia. Kamu tahu teman-teman, membuat pembacaan ini sangat-sangat melelahkan. Saya benar-benar salute semua tarot reader yang boleh keluarkan 2-3 video setiap hari. Kamu harus hargai itu ya. Ini benar dari hati saya. Bukan mudah teman-teman. Saya buat satu readingan satu hari. Satu hari itu hanya satu readingan dari Summary Tarot. Cukup teman-teman. Saya sudah lelah. Apatah lagi untuk membuat personal reading. Kamu bayar nih. Saya tidak fokus kerana saya capek. Kamu rasa itu adil? Of course not. Maka jika saya rasakan saya capek, letih, off focus, saya tidak dapat memberikan pembacaan yang tepat. Maka personal reading sendiri pun tidak memastikan, tidak dapat guarantee kamu yang energi itu akan ditarik. Ini hanya untuk sharing ya teman-teman, supaya kamu faham. Not all tarot reader will tell you this. Maka saya sharing dengan kamu. Baik teman-teman, bottom of the deck, talking. Wow, ini ada beberapa energi teman-teman ya. Beberapa di antara kamu, mungkin ini hanyalah sebatas berbicara dengan orang ini. Hubungan long distance relationship. Mungkin ini energi mantan kamu sendiri, ataupun pasangan kamu sendiri yang kamu mungkin berjauhan dengan satu sama lain. Saat ini kamu dengan dia hanya berkomunikasi melalui social media, tidak ada pertemuan dalam jangka waktu dekat, ataupun kamu memang tidak pernah bertemu dengan orang ini. Mungkin kamu berkenalan dengan dia online dating, tetapi mungkin ya sudah agak beberapa waktu ya, mungkin jangka waktu yang agak lama, sudah lama berkenalan dengan orang ini sehingga setahun, 2 tahun, banyak berkomunikasi melalui social media, WhatsApp, WeChat, Facebook, apapun itu, Instagram, hanya sebatas perbualan, tidak pernah bertemu. Ada banyak energi dari talking ini. Ataupun saat ini teman-teman ya, kamu dengan dia memang tidak berbicara. Tidak berbicara di antara satu sama lain. Ataupun orang ini sedang saat ini ya, menantikan momen yang tepat untuk kembali berbicara dengan kamu. Saya merasakan di sini orang ini merindukan sebuah perbualan dengan kamu, sedang menantikan momen yang tepat untuk menjelaskan sesuatu. Ataupun kamu dengan dia seperti saya sebutkan awal tadi, sebatas berbicara saja, tidak ada pertemuan dengan orang ini. Belum bertemu seperti itu. Okey teman-teman, kita akan lihatkan kondisi hubungan kamu dan dia. Bagaimanakah energi hubungan kamu dan dia saat ini? Bagaimanakah energi hubungan kamu dan dia saat ini? Seseorang yang menganggap kamu begitu signifikan di dalam hatinya.
Kak akan lihatkan ya. Jika ada kad-kad di atas ini yang resonate dengan energi kamu, bantu saya untuk fokus di sini teman-teman ya. Kerana ada kalanya walaupun pembacaan umum, jika kamu bekerja sama dengan saya, akan sangat resonate ketimbang personal reading. Ini memerlukan fokus kamu dan saya di sini. Wow, teman-teman, benar kata saya ya, ada beberapa di antara kamu ini adalah hubungan long distance relationship, keberadaan yang jauh ya di antara satu sama lain, atau orang ini sudah pergi meninggalkan kamu. Tetapi dia menganggap kamu begitu penting, begitu signifikan di dalam hatinya. Di dalam pelayaran ini, dia memikirkan kamu sewaktu pergi. Dia memikirkan ya setiap detik dia bergerak pergi dari kamu, dia memikirkan kamu. Perhubungan yang sedang jedah, sedang jauh dari satu sama lain. Orang ini seperti mengejar cita-citanya, banyak yang perlu dia capai dahulu atau selesaikan, maka dia pergi berjauhan dengan kamu. Mungkin demi sebuah pekerjaan, begitu teman-teman ya. Okey, clouds, teman-teman di sini sepertinya ada kekaburan, keadaan yang tidak jelas. Apabila dia pergi meninggalkan kamu, apa yang ditinggal kepada kamu adalah sebuah kekaburan. Tidak jelas, maksudnya ada yang pergi meninggalkan tanpa sebarang kata-kata. Ini membuatkan kamu seperti dalam posisi tergantung dan sehinggalah saat ini ada yang sudah bertahun-tahun dan kamu masih menanti. Masih dalam kekaburan. Tidak jelas. Kamu lihat teman-teman ya, walaupun kad pertama dan kedua agak kurang menyenangkan ya, apabila kamu mendengar seperti kurang menyenangkan, dia masih memegang hatinya untuk kamu. The love swan ya. Kamu dan dia sepertinya ya, mempercayai kepada sebuah keajaiban, masih berpegang kepada hati masing-masing, hoping for a miracle. Kamu percaya aja jika ada jodoh tidak akan ke mana. Jika ada karma yang perlu dilangsaikan, maka orang ini akan kembali. Kamu begitu pasti. Saya menangkap energi ya, beberapa di antara kamu dengan dia di sini ya, benar-benar terluka dalam keadaan hubungan ini. Hubungan long distance juga, jika untuk kamu yang ada hubungan long distance relationship di sini ya, saya merasakan walaupun ini hubungan jarak jauh, mungkin juga tidak pernah bertemu, kamu benar-benar mencintai orang ini. Dan orang ini benar-benar tertarik akan diri kamu. Yang peliknya, beberapa di antara kamu memang tidak pernah bertemu dengan satu sama lain. Tetapi perasaan itu seperti magnet, saling menarik satu sama lain. Seperti memang ada unfinished business di antara kamu dan dia. Dia memegang hatinya untuk kamu dan kamu mengawal hati kamu untuk dia. Ada yang tidak mahu lagi ya, belum bersedia untuk berpaling ke lain hati. Bridge. Kita akan buka satu kad lagi ya, kerana keluar kad bridge ini. Teman-teman, apabila membaca kad Lenormand ini ya, selalunya pembaca tarot itu akan membacakan 36 kad ataupun 39 kad saja, tetapi saya akan membacakan kesemuanya, 44 kad. Maka di sini saya akan lihat kad yang akan terbuka nanti. Kamu continue teman-teman ya, bantu saya untuk fokus. Kita bekerja sama di sini teman-teman. Okey, di sini ada sun. Teman-teman, ini adalah jembatan. Saya harap kamu lihat, ikut jari saya ya. Di sini ada jembatan yang perlu dibina semula untuk mencantumkan hati kamu dengan kebahagiaan ini. Maksudnya apa teman-teman? Maksudnya ada jembatan yang tidak bersambung, ataupun jembatan itu mungkin sudah mulai bergoyang, ataupun jembatan itu tidak selamat untuk kamu lalui. To cross the bridge, perlu ada keutuhan ya, jembatan ini untuk menyambungkan hati kamu demi mencapai sebuah kebahagiaan. Nah, this is what is missing currently in your relationship. Ini yang sedang hilang di dalam hubungan kamu. Saya menangkap energi dengan kuat, beberapa di antara kamu sudah hilang kepercayaan terhadap orang ini. Atau mungkin ada sesuatu kesilapan yang disalahfahami, membuatkan orang ini hilang kepercayaan terhadap kamu. Dia merasakan kamu mengkhianati dia, atau kamu salah faham dia mengkhianati kamu. Kak, apa yang Kak cakap ni? Apa yang saya maksudkan begini teman-teman? Saya beri contoh yang paling mudah. Mungkin ya,
Ada pengaruh luar yang melaga-lagakan hubungan kamu dengan dia, ingin merosakkan hubungan kamu dengan dia dan berkata-kata bahawa kamu ini mungkin tidur dengan orang lain. Contoh teman-teman, kamu ini mempunyai hubungan fisik dengan orang lain. Dia pula di sana diberitahu yang kamu ini mempunyai hubungan fisik dengan orang lain. Maka ini membuatkan kamu berdua hilang kepercayaan di antara satu sama lain. Membuatkan masing-masing panas tetapi tidak tahu kebenarannya apa. Apabila ditanya, kamu diam. Apabila kamu bertanyakan dia, dia diam. Kerana dia pasti tidak perlu menjawab soalan kamu. Seharusnya kamu mempercayai dia. Kamu juga beranggapan seperti itu. Kenapa bertanyakan saya kalau kamu benar-benar percayakan saya? At the first place, kamu tidak sepatutnya mengatakan saya mungkin mempunyai hubungan fisik dengan orang lain. Kamu jelas teman-teman ya? Maka di sini perlukan sebuah jembatan untuk menyatukan kembali hati kamu dengan hati dia demi sebuah kebahagiaan untuk mencari jalan keluar kepada permasalahan yang sedang kamu dengan dia lalui saat ini. Saya merasakan di sini teman-teman ya, ada pengaruh luar. Pengaruh keluarga, orang tua yang ikut turut campur tangan. Waduh teman-teman, seperti saya sebutkan dalam pembacaan saya sebelum ini juga ya. Orang di sini kalau bernikah teman-teman, kalau kita bernikah dengan seluruh keluarga, itu memang hakikatnya. Maka di sini teman-teman, ada jembatan yang sudah dirusakkan. Jembatan itu apa kak? Jembatan itu kepercayaan di antara kamu dengan dia. Nah di sini, untuk membaiki jembatan ini akan mengambil atau memakan waktu. Itu dah satu-satunya jalan keluar, solusi kepada hubungan ini. Saya melihatkan di sini ya, ada banyak salah faham. Banyak sesuatu yang disalahfahami, yang memerlukan kamu melihat daripada sudut pandang yang berbeza. Look at a different perspective. Jangan dengar omongan orang. Perlu dilihatkan dengan lebih dalam lagi. Perlu digali dengan lebih dalam lagi. Jangan hanya begitu mudah terpengaruh dengar kata orang ini, kata orang itu. Kamu dengan dia have to cooperate, bekerjasama. Seperti saya dan kamu bekerjasama saat ini, fokuskan energi untuk pembacaan yang baik. Maka kamu dengan dia perlu fokus. Masalahnya apa teman-teman? Ada yang sudah berganjak pergi. Nah ini menunjukkan apa? Hanya seorang yang memperjuangkan. Dan ini ditinggalkan. Tanpa jembatan ini, kamu tidak dapat menyambung ya hati dan kebahagiaan ini. Kita akan buka kad lagi. Wow, di sini ada bukit ya. Teman-teman, perasaan ini masih berbunga-bunga dari orang ini. Orang ini sangat senang dengan kamu. Dia sangat bahagia dengan kamu. Ada memori-memori indah di antara kamu dengan dia. Orang ini pernah memberikan kamu sesuatu yang sangat signifikan, yang sehinggalah saat ini kamu masih memegang ya kepada kebendaan yang diberikan kepada kamu, atau kamu juga pernah memberikan dia sesuatu. Saya merasakan saat ini kamu berdua saling memiliki ya sesuatu yang being exchange, yang diberikan kepada satu sama lain, mempunyai perasaan yang memori-memori indah berlandaskan sesuatu yang sudah diberi itu. Saya merasakan teman-teman, hati orang ini saat ini begitu berbunga-bunga buat kamu. Maka, kamu adalah seseorang yang dia anggap begitu special. Dia menganggap kamu begitu signifikan di dalam hatinya. Teman-teman, saya faham ya, beberapa di antara kamu ingin saya direct to the point. It's not going to help kalau kamu kurang sabar. Walaupun saya juga penasaran, tetapi saya tidak mahu miss ya poin-poin yang tertentu. Walaupun saya ingin hit the point, ada perkara yang harus dilalui. Nah, kamu bertanyakan kepada diri kamu, kalau kamu kurang sabaran dalam sebuah pembacaan, bagaimana untuk menjalani hubungan ini? Setiap hubungan yang bahagia dan berjaya memerlukan kesabaran kamu. Nah, teman-teman, saya akan cuba cepat. Tapi saya tidak mahu ada poin-poin penting yang akan terlepas nanti. Maka bersabar dengan saya. Please be patient, teman-teman ya. Di sini orang ini masih berbunga-bunga hatinya buat kamu. Dan saya merasakan beberapa di antara kamu di sini sangat menyukai bunga atau pernah bertemu dengan orang ini di taman bunga. Orang ini mungkin pernah memberikan kamu sejambang bunga dan dia sangat nyaman, sangat bahagia dengan kamu. Kamu lihat sendiri ya, sun bersebelahan dengan bouquet. Perasaan yang seperti Nine of Cups. Kepuasan emosi di sini. Bottom of the deck, teman-teman. Masalahnya apa, teman-teman? Di sini kita ada kad nombor 43. Saya akan berikan kamu beberapa nombor nanti ya. Di sini teman-teman ya,
Kamu dengan orang ini, teman-teman, sering berselisih faham dan tidak dapat menemukan jalan keluar. Seperti sebuah labyrinth. Kamu tahu jalan yang seperti jigsaw puzzle itu yang sukar untuk mencari jalan keluarnya. Ada yang menanti-nanti kamu masih tidak dapat sampai ke dia. Atau dia ingin keluar tetapi tidak dapat mencari jalan keluar yang tepat. Begitulah hubungan ini. Jembatan yang tidak wujud, yang tidak dapat menyambungkan hati masing-masing demi sebuah kebahagiaan, perasaan yang berbunga-bunga. Kamu dengan dia seperti banyak salah faham. Apatah lagi teman-temannya, jika ada pengaruh luar yang turut mengeruhkan lagi situasi hubungan kamu dan dia. Di sini perlu bekerja keras untuk mendapatkan kembali kepercayaan itu. Nah, beberapa di antara dia ataupun kamu sudah berganjak pergi menamatkan hubungan ini, atau hubungan ini ada beberapa di antara kamu yang masih di dalam kekaburan, digantung. Teman-teman, di sini saya ingin memberi beberapa angka, kamu dengarkannya. Nombor 3, 6, 9, 24, 30, angka 8, angka 31, angka 4, angka 9, angka 7, angka 13. Nah, nombor-nombor ini kamu sesuaikan sama ada nombor handphone, tarikh ulang tahun, pernikahan, perpisahan, atau ada detik-detik yang sangat penting di kehidupan kamu dan dia, ataupun ada sesuatu yang kamu sharing dengan orang ini melalui number, ya, melalui angka-angka tertentu. Maybe sepertinya kamu dengan dia ada kod-kod rahsia seperti itu. I don't know, teman-teman, ya. Ataupun nombor kenderaan, apa saja, teman-teman. Baik, teman-teman, kita akan lihat, kita akan lanjut, ya. Mengapakah kamu begitu signifikan di hati orang ini sehingga dia menganggap kamu begitu penting di dalam hatinya? Orang ini sangat terkesan akan cinta kamu, teman-teman, ya. Dia sangat terkesan dan kita akan lihatkan mengapakah kamu begitu signifikan di dalam hati orang ini. Mengapakah kamu begitu signifikan di dalam hati orang ini? Saya menangkap ada sedikit energi orang masa lalu kamu, ya. Sebenarnya, teman-teman, ya, orang ini sangat pada waktu ini, ya, pada saat ini dia sangat ingin, ya, kembali reunion dengan kamu, bersatu kembali dengan kamu. Dia merasakan perlu ada pertemuan, atau sebelum ini juga mungkin ada, ya, pertemuan di antara kamu dengan dia yang membuatkan dia begitu terkesan akan pertemuan akhir itu. Sesuatu yang kamu lakukan jika kamu dengan dia pernah bertemu, teman-teman, ya. Saya tidak katakan untuk beberapa yang mungkin tidak pernah bertemu. Untuk kamu yang pernah bertemu, orang ini sangat terkesan di pertemuan ataupun reunion akhir itu. Sewaktu kamu makan minum dengan dia, berpesta dengan dia, mungkin jumpa di sebuah majlis. I don't know why. Dia sangat terkesan akan pertemuan akhir kamu dan dia. Dan ini membuatkan dia menganggap kamu begitu signifikan. Ada sesuatu yang tidak dapat dia lupakan. Dari sudut yang lainnya, kad ini juga bercerita ada penglibatan cinta segitiga di sini. Sesuatu yang kita tidak meminta semua ini, teman-teman, ya, tetapi berlaku, ya. Agak sukar kadang-kadangnya untuk mengontrol perasaan kita. Kita tidak minta untuk jatuh cinta dengan orang yang salah. Maka di sini, teman-teman, kamu cuba sesuaikan kondisi kamu dengan kad yang dibaca ini, ya. Saya merasakan dia menganggap kamu begitu signifikan di dalam hatinya setelah kembali bertemu dengan kamu. Apabila ada yang pertemuan kembali, ya, mungkin terjumpa secara tidak sengaja, accidentally bump into you, atau ada reunion, membuatkan dia kini begitu terkesan akan perjumpaan akhir itu atau baru-baru ini. I don't know, guys, apa yang berlaku, ya, sewaktu kamu mungkin di majlis sedang makan minum. Apakah ada sesuatu yang berlaku? Maybe kamu dengan dia seperti curi-curi memandang, menatap mata masing-masing, ataupun ada sesuatu yang kamu lakukan di majlis itu yang membuatkan orang ini begitu terkesan. Contoh dengan lirik mata kamu, senyuman kamu, pergerakan kamu, atau kamu simply membantu dia waktu itu. Dia begitu terkesan dengan pertemuan akhir-akhir ini, reunion kembali, ataupun dengan keluarga kamu, dengan keluarga dia pernah makan-makan minum baru-baru ini, ataupun pertemuan akhir itu bersama keluarga yang membuatkan dia begitu terkesan sehinggalah momen ini mengingati kamu. Dan ada sesuatu yang berlaku waktu itu membuatkan orang ini sehinggalah saat ini menganggap kamu begitu signifikan
di hatinya. Nah, tidak menutup kemungkinan teman-teman ya, ada penglibatan cinta segitiga. Wow, Six of Swords teman-teman ya. Saya merasakan teman-teman, orang ini sangat-sangat menganggap kamu begitu penting di dalam hatinya, kerana kamu dapat mewujudkan perasaan yang begitu light and easy. How to say this ya, light and easy. Dia merasa damai, tidak dikekang oleh kamu. Kamu ni orangnya bukannya demanding. Kamu tidak meminta-minta, kamu tidak mengarah-ngarah. You don't have this bossy character yang mengarah-ngarah, bullying somebody, membuli pasangan, tidak suka mengarah-ngarah. Kamu tidak banyak meminta. Permintaan kamu sangat kecil di dalam hubungan ini kerana kamu sedar kamu berada di posisi mana. Dia merasakan kamu tidak demanding, tidak meminta-minta yang macam-macam. Dia merasakan sangat easy ya, so easy dengan kamu, dan saya merasakan orang ini kepikirannya memikirkan kamu terus. Sejak pertemuan itu, sesuatu yang terjadi, dia terus-terusan memikirkan kamu. Saya akan buka kad selanjutnya untuk melihatkan bagaimana kad ini akan link ya dengan kad yang seterusnya. Kerana pembacaan sebuah kad itu lain jika ketimbang kita kaitkan satu kad dengan kad yang lain, teman-teman ya. Baik, di sini ada Six of Cups ya, teman-teman. Di sini ada niat daripada orang ini ya. Dia banyak memori dengan kamu. Mungkin ini energi mantan ya. Seseorang yang pernah kamu kenali, mungkin dari zaman kanak-kanak, zaman sekolah, kuliah dan sebagainya. Dan dia banyak memori dengan kamu. Dia menganggap kamu begitu penting ya, kerana kamu dapat mendamaikan hatinya. Orang ini nyaman dengan kamu. Banyak memori-memori yang dia sharing dengan kamu, mungkin sejak sekian lama. Dan di sini orang ini seperti ingin datang kepada kamu kerana dia masih menganggap kamu penting di dalam hatinya. Walaupun ada beberapa yang sudah merasakan hubungan ini mulai merenggang dengan kamu. Tetapi kerana ada memori-memori yang tertentu, dia seperti ingin berdamai dengan kamu. Saya tidak menutup kemungkinannya ada sesuatu yang berlaku seperti kad di atas ini yang membuatkan kamu dengan dia sedang berenggang. Tetapi dia ingin kembali, coming close to you. Demi kebahagiaan ataupun demi memori-memori yang pernah kamu dan dia miliki, dia tidak mahu melepas atau ingin mendamaikan situasi. Kamu tahu teman-teman, saya merasakan orang ini ke depannya ya, akan datang memberikan kamu sebuah surprise. Saya tidak tahu apa teman-teman, dan saya tidak mahu memberikan kamu harapan kosong ya. Di sini saya tidak mahu ada yang nanti terlalu halu. Maka saya ingin kamu sedar, ke depannya sepertinya orang ini ingin memberikan kamu sebuah kejutan, tapi saya tidak pasti apa. Itu terpulang kepada dia, detik penentu. Apabila momen yang tepat itu hadir, dia akan datang membawakan kamu sebuah berita dan ingin memberikan kamu sebuah surprise, kejutan. I don't know why. Nah, berlandaskan memori bersama kamu di sini, orang ini ingin hubungan yang harmonis dengan kamu, ingin mendamaikan hubungan. Nah, di sini mengapakah dia menganggap kamu begitu signifikan di dalam hatinya? Kerana ada memori-memori yang kamu dengan dia pernah sharing bersama. Banyak segala sesuatu yang kamu dan dia lalui ya, yang perlu kamu dengan dia bekerjasama untuk memikir, untuk menyelesaikan masalah, cari solusi bersama. Mungkin bekerjasama dalam menyamankan keadaan, mendamaikan situasi, ataupun ingin menyelesaikan masalah. Kamu dengan dia pernah bekerjasama dari segi pemikiran. Nah, apabila pernah berkongsi ya, sama-sama memikirkan bagaimana untuk mencari solusi, memikirkan soal keuangan contohnya, menyelesaikan isu-isu internal di keluarga, contoh yang lain ya. Ini membuatkan orang ini sangat terkesan dengan kamu. Maka dia sentiasa menganggap kamu begitu signifikan dan penting dalam hidupnya. Di sini teman-teman ada kad Nine of Wands teman-teman ya. Nine of Wands ini menunjukkan apa teman-teman? Nine of Wands ini menunjukkan saat ini ya, walaupun ada energi keputusasaan, lelah, capek untuk bertahan terhadap hubungan ini, sepertinya dia tetap bertahan untuk kamu. Nah, sudah pasti kan teman-teman, mengapa dia bertahan dengan kamu di sini? Walaupun dalam posisi lelah, berputus asa, dia masih dapat mengumpulkan segala kekuatan buat kamu di sini. Kenapa? Kerana dia menganggap kamu begitu signifikan di dalam hatinya. Kamu penting.
Kamu meninggalkan kesan ya di dalam hubungan ini terhadap dirinya. Kita akan lihat lagi ya. Kerana memori-memori indah yang pernah kamu dan dia kongsi bersama, walaupun keadaan yang begitu lelah, keputusasaan, ketidakpastian, dia tetap akan bertahan untuk kamu. Walaupun saat ini saya lihatkan dengan jelas, hubungan bukan saja sedang berenggang, tetapi ada yang cuba menjauhkan diri dari satu sama lain dengan membina batasan. Kita akan lihat lagi teman-teman ya. Wow, di sini kerana ada kekuatan cinta. Ini sangat mudah. Mengapakah dia menganggap kamu begitu signifikan di dalam hatinya? Kerana ada kekuatan cinta di antara kamu dengan dia. Kata lain yang lebih mudah teman-teman, kamu menguatkan orang ini. Kamu tahu bila dia capek, tidak ada mood, mungkin tidak bersemangat, tidak ada harapan untuk maju ke depan, kamu adalah penyemangatnya. Kamu yang berikan dorongan, kamu yang berikan dia kata-kata semangat. Jangan putus asa, kita akan usahakan bersama-sama. Kamu yang carikan sumber keuangan itu to support orang ini. Kamu ada yang banyak yang mengeluarkan wang yang banyak sehingga menggadaikan, mungkin kamu gadaikan barang-barang kepunyaan kamu, I don't know guys, barang-barang yang mahal, mungkin barang kemas, hanya untuk memberikan dukungan kepada dia ke depannya. Pelbagai cara yang kamu lakukan di sini, kekuatan diri kamu yang benar-benar support dia secara dukungan emosi, material dan sebagainya. Banyak di antara kamu di sini juga banyak menghabiskan wang demi ya untuk memberikan dia dukungan dan semangat. Kamu ini penyemangat si dia teman-teman. Maka di sini ya ada kekuatan cinta di antara kamu dan dia, membuatkan dia begitu terkesan dan menganggap kamu begitu signifikan di dalam hidupnya. Sukar untuk dia melupakan budi baik kamu, jasa baik kamu. Dan ini adalah cinta yang sebenarnya teman-teman, jika ketimbang ya ketertarikan fizikal dan sebagainya. Ini adalah cinta yang sebenarnya, kekuatan cinta yang begitu dalam. Orang ini begitu terkesan dengan kamu, masih memikirkan kamu, kebaikan kamu. Dia merasakan kamu seorang yang sangat-sangat tabah. Itu perkataan paling tepat. Kamu seorang yang sangat tabah. Dia tidak pernah menemukan seorang cowok, cewek yang begitu tabah seperti kamu. Ada kekuatan cinta di antara kamu dengan dia yang sebenarnya tidak dapat dipisahkan. Hanya perlukan jembatan itu untuk menyambungkan kembali. Tetapi ada faktor-faktor luaran ya, yang turut campur tangan seperti saya katakan tadi. Kita akan lihat lagi teman-teman. Mengapakah kamu begitu signifikan di hatinya? Wow, teman-teman, The Magician. Saya sangat sukakan kad ini teman-teman ya. Nah, beberapa di antara kamu mungkin sedang berdealing dengan seorang yang sama ada dia berzodiak Leo ataupun Gemini yang paling kuat hadir dalam pembacaan ini ya. Sama ada dia berzodiak Leo ataupun berzodiak Gemini. Di sini teman-teman, dia masih menganggap kamu ataupun dia adalah seseorang yang menganggap kamu begitu signifikan di dalam hatinya kerana sangat mudah teman-teman. Kerana dia percaya kamu adalah soulmate-nya. Orang yang selama ini dia cari dan dia tahu, dia sedar di dalam hatinya kamu adalah orang yang paling tepat. Seseorang yang memang dia cari-cari selama ini. Dengan kamu teman-teman ya, kamu dengan dia ini seperti melengkapi satu sama lain. Kamu dengan dia jika digabungkan, it's wow, it's amazing. Tidak ada apa yang tidak dapat di-conquer. Tidak ada apa yang tidak dapat dicapai. Kamu dengan dia sama-sama mempunyai ide-ide yang baik, sikap kreativiti yang baik, yang apabila digabungkan seperti dynamite. Dia tahu kamu dengan dia saling melengkapi satu sama lain. Maka orang ini sangat terkesan dengan hadirnya kamu di dalam hidupnya. Sehinggalah saat ini ya, sewaktu readingan ini dilakukan, dia masih menganggap kamu begitu penting di dalam hatinya. Dia mungkin seorang Gemini, Gemini teman-teman, atau kamu mungkin berzodiak Gemini di sini atau berzodiak Leo. Saya akan bacakan semua zodiak itu nanti ya. Di sini teman-teman ya, zodiak Pisces, Cancer, Scorpio, Aries, Leo, Sagittarius. Maaf teman-teman, Pisces, Cancer, Scorpio, Gemini, Libra, Aquarius sangat kuat. Yang paling kuat Gemini, Gemini dan juga Leo teman-teman. Kita akan lihat lagi ya, mengapakah dia menganggap kamu begitu signifikan di dalam hidupnya. Kamu mempunyai posisi terbaik di hati orang ini ya, yang menganggap kamu begitu penting di hatinya. Kita akan lihat. Oh wow.
Teman-teman, orang ini teman-teman banyak merahsiakan sesuatu dari kamu ya. Dia banyak memendam rasa. Saya rasakan beberapa di antara kamu mungkin tidak akan sedar ya, yang orang ini, walaupun dia seorang yang sukar untuk kamu tebak, memberikan energi perubahan di dalam hubungan ini, sebenarnya dia banyak memendamkan kata-kata dari kamu, maka kamu tidak akan pernah ketahui yang kamu begitu penting di dalam hidupnya. Kenapa saya katakan kamu tidak akan tahu? Kerana orang ini perahsia orangnya. Walaupun kamu begitu signifikan, begitu penting di dalam hidupnya, dia tetap akan menyembunyikan ini. Malahan apa yang diberikan kepada kamu adalah putaran ataupun perubahan sikap yang berubah-ubah, membuatkan kamu capek dan lelah. Dia sering berubah-ubah, energi kekaburan ya, seperti cloud tadi. Maka di sini apabila dia sering-seringan memberikan energi seperti ini, kamu tidak akan pasti, tidak akan sure ya, bagaimanakah perasaan dia kepada kamu. Dia benar-benar menganggap kamu begitu signifikan di dalam hatinya. Tetapi orang ini ya, saya percaya tidak pernah menunjukkan ini kepada kamu. Maka beberapa di antara kamu, saya boleh pastikan, sangat yakin, kamu akan kata, Kak, saya tidak percayalah yang saya begitu penting buat si dia. Nah, itu yang dia wujudkan kini. Sabotage. Back to the card, sabotage. Kerana dia tidak akan menunjukkan sisi dia mencintai kamu. Dia sering berubah-ubah. Sekejap panas, sekejap dingin. Dia banyak memendamkan rahsia, banyak menyembunyikan segala sesuatu dari kamu. Sama ada dia bahagia atau dia terluka. Mungkin terluka dengan kata-kata kamu atau dikecewakan. Dia tetap akan memperlihatkan yang dia baik-baik saja. Nah, mungkin beberapa di antara kamu berdiri dengan seorang Pisces di sini. Seseorang yang menganggap kamu begitu signifikan. Saya merasakan saat ini ya, dia cuba menahan dirinya daripada datang kepada kamu, mungkin menunggu momen yang tepat. Dia ingin berkomunikasi dengan kamu ke depannya, ingin menjelaskan mengapa dia lakukan perubahan ini, kenapa dia tinggalkan hubungan ini, mengapakah hubungan ini sedang jedah. Dia ingin explain ke depannya, mengapakah ada perubahan di dalam hubungan ini, tetapi dia sedang menantikan momen yang tepat. Kamu jelas ya teman-teman? Kita akan lihat lagi, mengapakah kamu begitu signifikan di dalam hati si dia. Five of Pentacles, wow. Apatah lagi teman-teman ya, jika akhir-akhir ini ya, jika dia sudah ditinggalkan sendirian seperti kad pertama ini, heartbroken ya. Ini sangat relate ya. Dia merasakan saat ini mungkin beberapa di antara kamu sudah meninggalkan dia atau dia ditinggalkan bersendirian. Mungkin dengan kamu, juga dengan pasangannya, dia merasakan sedang keterpurukan keuangan teman-teman. Kerana Five of Pentacles menunjukkan dunia keuangan. Keuangan yang tidak baik, keterpurukan keuangan. Dan kini menyedari ya, orang yang bersebelahan dengan dia saat ini tidak membantu dia. Ini membuatkan dia sedar betapa pentingnya kamu dalam hidup si dia yang banyak menggadaikan segala sesuatu ya. Mungkin barang-barang keperluan kamu juga kamu turut gadaikan demi memberikan dia bantuan keuangan. Nah, jika kini kamu dengan dia sedang terpisah, mungkin tidak lagi ada transferring money ya, mungkin kamu tidak membantu dia dari segi keuangan, orang yang dia pilih juga tidak membantunya dari segi keuangan, dia tersedar pintu itu seperti sudah tidak terbuka buat si dia. Pintu ini sudah seperti tertutup, mungkin hanya dapat melihat celah-celah saja, kamu sudah pergi meninggalkan. Baru dia menyedari di saat keterpurukan ini, dia mulai menyedari betapa signifikannya kamu. Nah, kini dia memendamkan ini teman-teman ya. Dia pendamkan isu ini di dalam hatinya. Dia menyesal ya, mengapakah dia memberikan perubahan di dalam hubungan ini, mungkin pergi meninggalkan kamu, hubungan sedang jedah, mungkin dia memilih seorang yang lain. Kamu cuba sesuaikan kondisi kamu di sini ya. Saya merasakan orang ini sedang menyesal. Di keterpurukan ini dia mulai menyedari ya, kamu adalah orang yang benar-benar support dia. Tidak seperti orang yang dia pilih saat ini atau seseorang yang bersebelahan, yang berdekatan dengan si dia. Dia menyesal akan perubahan-perubahan sikap yang dia berikan kepada kamu dan mulai menyedari ya, wajarlah ya kamu meninggalkan dia. Dia seperti terpaksa memasrahkan. Jika kamu pergi meninggalkan dia, dia kini merasakan ya, orang yang paling signifikan di dalam hidupnya kini pergi meninggalkan dia. Dia hilang dukungan dari kamu, dia memikirkan kamu dan baru tersedar di dalam kepurukan keuangan ini, baru tersedar betapa pentingnya kamu di dalam hidupnya.
Baik teman-teman, ini melengkapkan semua zodiak sign yang hadir dalam pembacaan hari ini. Gemini, Gemini, Libra, Aquarius, Capricorn, Taurus, Virgo, Aries, Leo, Sagittarius, Pisces, Cancer, Scorpio. Teman-teman, kita lihatkan kepada bottom of the deck di sini ya. Kita ada The Empress, Seven of Pentacles dan Queen of Pentacles. Nah, teman-teman di sini ya, mengapakah kamu begitu signifikan di dalam hidupnya? Kerana kamu melengkapi dia. Kamu adalah segala-galanya. Kamu seperti seorang sosok pengasuh kepada orang ini. Dia menganggap kamu atau kamu menganggap dia seperti father figure, mother figure ya. Dia menganggap kamu seperti seorang sosok yang sangat matang dari segi emosi, dari sudut yang berbeda. Kamu ini seperti banknya si dia. Kamu banyak memberi bantuan keuangan, support kepada orang ini. Maka orang ini sangat menghargai ini ya, baru menyedari betapa pentingnya kamu di dalam hidupnya. Kerana kamu banyak memberi teman-teman, banyak membantu juga dari segi keuangan. Di sini kita ada Seven of Pentacles ya. Segala sesuatu yang dia usahakan, yang dia hasilkan, kebanyakannya adalah hasil dari bantuan kamu. Orang ini mungkin tidak akan sampai ke tahap ini sekarang tanpa dorongan ataupun sokongan, dukungan daripada kamu. Ini membuatkan dia seperti terhenti sejenak, memikirkan kamu, menanti momen yang tepat untuk kembali kepada kamu. Queen of Pentacles, teman-teman, beberapa di antara kamu di sini mungkin merupakan pasangan orang ya. Maka ini mungkin ada hubungan yang bersegi-segi di sini. Dia merasakan kamu mencintai dia dengan sangat tulus, tanpa pernah ya meminta si dia ini untuk membalas budi baik kamu, jasa baik kamu. Kamu tidak pernah menantikan sebuah timbal balik dari orang ini. Maka ini membuatkan dia menganggap kamu sosok yang begitu signifikan, yang begitu penting di dalam hatinya. Kamu tidak pernah mengharapkan segala sesuatu. Your demands are very small. Kamu tidak mengarah-ngarah, mengekang dia, bossing around, ataupun kamu seperti ingin mengontrol dia. Apapun permintaan kamu itu sangat kecil. Kamu hanya ingin dia mencintai kamu dengan tulus. Ini baru dia sedari. Permintaan kamu itu begitu kecil. Rasa cinta kamu kepada dia begitu tulus. Kerana kamu ada kualiti-kualiti ini, kamu banyak mendorong, membantu dia, melengkapi dia. Dia dapat merasakan kamu ini seperti belahan jiwa si dia. Maka kamu dianggap seseorang yang begitu signifikan, begitu penting di dalam hidupnya dia. Teman-teman, di sini kita juga ada Virgo dan Taurus ya. Juga kuat ya, yang paling kuat Virgo, Taurus, Leo, Gemini, Pisces. Yang paling kuat di dalam pembacaan hari ini. Baik teman-teman, saya harap kamu jelas. Kita akan lihatkan apakah pesanan-pesanan daripada seseorang yang menganggap kamu begitu penting, begitu signifikan di dalam hatinya. Apakah pesanan-pesanan yang ingin dia berikan kepada kamu melalui pembacaan hari ini? Apakah yang ingin dia beritahu kamu saat ini? Seseorang yang benar-benar mementingkan kamu di dalam hatinya. Saya merasakan dia tidak pernah memberikan kamu impresi ini. Yang kamu ini sangat signifikan ya. Di dalam hatinya, kita lihatkan kad ini yang terpelanting ya. Wow, teman-teman kamu lihat ya, sesuatu yang tidak pernah dia utarakan. Can you please be mine? Alangkah baiknya ya, jika dia dapat memiliki kamu. Apakah di sini kamu sudah memiliki pasangan? Atau mungkin ada kondisi yang tidak mengizinkan dia benar-benar ingin memiliki kamu. Tetapi sesuatu ini tidak pernah dia utarakan. Maka kamu tidak akan tahu ya, yang orang ini benar-benar menganggap yang kamu ini penting di dalam hatinya. Kita akan lihat lagi. My feelings for you are real. Teman-teman, orang ini tidak main-main mencintai kamu. Perasaan yang dia miliki untuk kamu adalah perasaan yang benar ya. Ataupun mungkin akhir-akhir ini baru dia sedari betapa dalamkah cinta dia untuk kamu setelah dia menyanyiakan kamu dengan pergi. Menghentikan hubungan yang terjedah ya di antara kamu dengan dia, tidak memperjuangkan kamu, membuatkan dia menyedari betapa pentingnya kamu di dalam hidupnya setelah dia pergi meninggalkan. Kita akan lihat lagi. Seseorang yang menganggap kamu begitu signifikan di dalam hatinya. Wow, you never fail to make me smile. Atas dorongan dan semangat yang kamu berikan kepada orang ini, kamu tidak pernah gagal untuk membuatkan dia tersenyum. Kamu ini penyemangat bagi dia. Maka apabila mengingati kamu, jasa baik kamu, dia senantiasa tersenyum-senyum sendiri.
Kita akan lihat lagi teman-teman ya. I keep replaying our conversation over and over in my head. Teman-teman, ini yang saya sebutkan awal tadi ya. Dia sering kepikiran kamu, memikirkan kamu terus. Kamu boleh replay video ini ya. Saya ada sebutkan awal tadi, dia sering memikirkan kamu dan sering memainkan perbualan di antara kamu dengan dia di sini berulang kali di kepalanya. Mungkin ada nasihat-nasihat tertentu yang pernah kamu berikan kepada dia. Mungkin pada awalnya dia degil, tidak mahu mendengarkan kamu, tetapi kemudiannya kembali menyedari ya, ada kebenaran pada kata-kata kamu, pada nasihat-nasihat yang kamu berikan kepada dia. Dia mulai memain atau memutarkan kembali segala perbualan di antara kamu dan dia, dan ini menyedarkan dia. Kita akan lihat lagi teman-teman. If only you knew what I'm going through right now. Wow, teman-teman, sepertinya ya, sesuatu yang dia pendamkan, energy the moon ini, saya merasakan seperti Five of Pentacles, keadaan dia tidak baik-baik sahaja. Ini kad yang menutup pembacaan hari ini, Five of Pentacles, sedang dalam keterpurukan. Alangkah baiknya ya, jika kamu benar-benar mengetahui ya, apakah yang sedang saya lalui saat ini. Maksudnya apa teman-teman? Beberapa di antara kamu tidak menyedari ya, dia sedang melalui momen-momen yang sukar. Sesuatu yang amat menyukarkan dia, tetapi mungkin kamu merasakan dia baik-baik sahaja. Orang ini tidak memberitahu kamu kerana ada energy moon. Dia berubah-ubah. Dia tidak akan pernah ya menyatakan sesuatu kepada kamu itu terang-terangan. Kekaburan. Cahaya bulan ini tidak pernah terang selama-lamanya. Ada kalanya kabur ya. Apatah lagi kita ada the clouds di sini yang mengkaburkan lagi keadaan dan suasana. Baik teman-teman, nah kamu lihat ya, seseorang yang tidak dapat meyakinkan kamu, kamu tidak yakin akan perasaan dia kepada kamu. I'm so obsessed with you. Dia sangat tergila-gilakan kamu, tetapi apa yang terjadi, dia pendamkan saja. Energy moon ini adalah energi seseorang yang menggunakan intuisi. Seseorang yang banyak memikir, memendamkan segala sesuatu dan sering berubah-ubah. Baik teman-teman, kita lihatkan initial yang hadir dalam pembacaan hari ini. Teman-teman, di sini kita ada huruf E, Echo, J, Juliet. Mungkin ada beberapa di antara kamu yang digelar EJ di sini. EJ, saya merasakan ini initial seseorang. Huruf S, Sierra. Ada huruf B, Bravo, W, Whiskey. Oh yes, this is M. M, Mike. Ada huruf O, Oscar. Ya teman-teman, ada energi mantan ya, X di sini. Mungkin tidak semua, beberapa. Dan ada huruf L5. Teman-teman, ini saja initial yang terbuka untuk pembacaan hari ini. Saya sangat berharap pembacaan ini dapat memberikan kamu sedikit pencerahan tentang siapakah dia, seseorang yang menganggap kamu begitu signifikan di dalam hatinya. Nah, orang ini tidak pernah menampilkan sisi-sisi ini kepada kamu, maka kamu tidak akan yakin ya, yang dia menganggap kamu begitu penting di dalam hatinya. Dia menyembunyikan ini dan memendam segala sesuatu di dalam hatinya. Tetapi dalam diam, ingin memanifestasikan kamu kembali di dalam hidupnya. Tetapi saat ini dia sedang dalam keterpurukan dan memerlukan waktu sebelum dia maju ke depan. Nah teman-teman, kita aminkan saja yang baik-baik. Doakan agar jika kamu benar-benar mencintai dia, dia akan datang dan kembali hadir di kehidupan kamu ke depannya. Jika kamu benar-benar sudah mengikhlaskan hubungan ini, doakan yang baik-baik saja. Baik teman-teman, sampai di sini dahulu untuk pembacaan hari ini. Saya mohon dukungan kamu untuk mendukung channel ini melalui like, comment, share, subscribe dan nyalakan tombol loceng bagi mendapatkan notifikasi video terbaru saya. Yakinilah akan doa-doa kamu dan sentiasa doakan yang terbaik buat semua. Give what little you have and keep spreading the love you guys. Senantiasa bersemangat. God bless you all. Salam sayang dari saya and I will see you guys in my next video. Bye, take good care.